Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori kedua tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Perkenankan, saya Fadilah Prastiwi, guru fisika di SMA An-Najah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil pembelajaran fisika kelas 11 sub materi gaya ke atas pada fluida. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11 MIPA? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Isanju akro surat al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum belajar coba dicek dulu kondisi kelasnya. Bersih tidak? Bersih. Pakaiannya sudah rapi belum? Rapi ya. Oke, alhamdulillah. Ya, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Ya. Aliatu Saadiah. Anggrek. Yang tidak hadir, Anissa ya, sakit ya. Ya, semoga lekas sembuh. Ya, baik. Amin. Ya, baik anak-anak. Ya, sebelum kita belajar, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Semangat ya. Tepuk semangat.
Nah, semangat. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, minggu lalu sudah Ibu sampaikan hari ini akan mempelajari gaya ke atas pada fluida. Sudah belajar kah? Sudah ya. Ibu akan memberikan tes diagnostik ya. Ya. Ibu akan bagikan tes diagnostik untuk melihat kesiapan kalian dalam mempelajari materi ini ya. Ya. Baik, gimana, sudah siap belajar? Ya, melihat dari hasil tes diagnostik lumayan jawabannya sudah bagus-bagus ya. Yang ya. Oke. Baik, hari ini sebelum belajar kita mereview dulu pembelajaran sebelumnya ya. Yuk. Minggu lalu kita belajar tentang tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup ya. Oke, masih ingat kan ya? Coba bagaimana sih prinsip dari tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu? Ya, siapa? Salah satu siswa. Oh iya, boleh. Jadi prinsip tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan ke semua bagian ruang tersebut. Oke. Bu. Benar tidak jawaban Wafi? Benar. Tangan buat Wafi. Pernah nggak kalian naik kapal laut? Ada yang sudah pernah naik kapal laut? Atau kapal itu perahu, getek? Pernah ya? Ya. Coba sekarang kita lihat videonya nih. Oke, baik, silakan. Kapal bisa menaikkan massa ratusan ribu ton terlebih. Ya, coba dipikirkan. Kapal yang sebesar itu, ya kan? Dia terbuat dari apa sih kapal? Dari logam, ya kan? Logam terbuat dari besi baja, ya kan? Kok bisa ya logam yang dari besi baja itu bisa mengapung? Ya, ada tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak peserta didik setelah mengikuti pembelajaran gaya ke atas pada fluida dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode praktikum dan diskusi dapat menjelaskan gaya ke atas pada fluida. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya ke atas pada fluida dengan benar. Ya. Dalam mempelajari materi gaya ke atas pada fluida, manfaatnya sangat besar. Coba, di sini ada tampilan gambar. Gambar apa aja itu? Yang ini, ya, balon udara. Ini menggunakan prinsip gaya ke atas. Kemudian ini apa? Kapal selam. Kemudian jembatan Poton. Terus galangan kapal. Ada video lagi, yuk kita tonton lagi ya. Ban di air pakai beras 5 kilo. Waduh. Ini ada tantangan, dia suruh mengangkat beban di air. Kalau di udara, Saya udah datang nih, aku beli 3 iya. kali 15 kilo. Ya, Hari 15 kita kilo. cek, angkat guys. Wah, ternyata berat juga nih. Kita bawa salto. ya ternyata bisa salto. Ya, Dan ini kita jadiin barbel nih. jadi barbel juga bisa. Ya, kita dipikirkan nih. Mengapa ya ketika mengangkat suatu benda di dalam zat cair itu akan terasa lebih ringan jika dibandingkan ketika mengangkat beban di udara? Ya. Sambil memikirkan, Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Untuk melakukan aktivitas ini, Ibu akan bagi kelompok, ya. Silakan duduk per kelompok, dan alhamdulillah ini sudah duduk per kelompok, ya. Kelompok ini berdasarkan nilai dari asesmen diagnostik sebelumnya, ya. Kelompok 1, coba angkat tangan kelompok 1. Oke, kelompok 4, Nadila, Indri, Rizky, Alia, dan Sabar. Oke, sudah? Ya, Ibu sudah bagikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi untuk merumuskan masalah tadi, menjawab dari permasalahan, mengapa ketika mengangkat suatu benda di dalam zat cair, misalnya air, itu akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika mengangkatnya di udara. Aktivitas 2, Ibu akan memberikan tantangan kepada kalian. Ya, waktu kecil kalian pernah ya bikin kapal-kapalan? Ya, kapal-kapalan dari kertas ya. Nah, sekarang Ibu akan menantang kalian untuk membuat kapal-kapalan dari kaleng. Ya, buatlah kapal-kapalan dari kaleng dengan alat yang sudah disediakan di situ. Silakan berkelompok ya. Pikirkan desainnya bagaimana. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, potong dulu ya. Baik, disuk. Potong dulu. Sudah sampai tahap mana nih kelompok? Ini sudah sampai tahap mana kelompok 4? Mendesain di kalengnya. Oke, kelompok 3 sudah sampai mana? Oh, sudah menggunting ya? Ya. Kelompok 2 sudah selesai?
Sudah sampai mana? Desainnya mana? Mau desain Bu? Oh, tinggal didesain? Udah dilem belum? Belum Bu. Belum, tinggal pengeleman. Kelompok pertama sudah dilem. Oke, tinggal dilem ya. Oke, ya. Kelompok 1 sudah berhasil. Ya. Oke. Kita cek ya. Wah, tenggelam. Ya, ternyata ya berapa? Coba kita cek lagi berapa muatan yang bisa terapung. Ya. Ya, oke. Terus kita timbang di sini ya. Ya, 54 gram. 54 gram. Baik. Kelompok 3 54 gram. Oh ya, kan? Ya. Terus bebannya? Uangnya tadi berapa? Ya. Ya. Asik. Ya. Kita cek berapa muatan ya. Balik. Sambil dijelaskan bagaimana cara membuatnya tadi. Ya. Jadi tadi cara membuatnya itu ada beberapa alat yang harus dipersiapkan, yaitu kaleng, terus yang kedua harus ada cutter, terus ada gunting juga untuk menggunting. Nah, jadi pertama-tama kita bentuk desain, terus setelah itu dibuat setelah didesain, digunting agar bisa membentuk kapal. Setelah itu dari desain itu kita tempel-tempel ya, kita bentuk lagi dan jadilah perahu sederhana ini. Ada kesulitan tidak? Kesulitannya cuma satu sih, pas bagian memotong kalengnya karena tadi Oke, baik, kita cek. cutternya kurang ini. Ya, dikeluarkan. Oke. Sudah mau hampir tenggelam tadi ya. Oke, muatannya berarti segitu yang muat ya. Oke, kita timbang berapa gram yang dihasilkan oleh kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 berapa gram kita cek ya. Kelompok 1 tadi 54. Kelompok 2 berapa ini? 85. 85 gram. Oke, dengan desain kapal yang seperti ini ya. Ya. Mau menjawab dulu pertanyaan dari merumuskan masalah tadi, desain bagaimana yang baiknya untuk membuat kapal agar tidak tenggelam? Yuk. Berarti bentuknya bagaimana kapalnya itu? Jadi si kapal lautnya itu tadi kita pakai insulasinya banyak banget, jadi sampai nggak ada celah-celahnya gitu. Iya, biar gak bocor. Iya. Apalagi selain itu desainnya, bisa muatannya banyak berarti luasnya bagaimana? Oh iya, lebar Ya. Kapalnya itu harus lebih luas, lebih besar. ya luas permukaannya besar. Iya, iya Bu. Tidak ada yang bocor. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Lagi yuk, tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang kita ke aktivitas kedua. Nah, kita akan membuktikan nih, benar tidak ada gaya ke atas dalam fluida, ya. Nah, di LKPD aktivitas 2, ya. Silakan ditimbang dulu. Ini di berapa? 0,5. Ya, ditulis Newton ya. Ya, berapa berat di udara batunya? Batunya di udara berapa? Ya, tulis di data tabel 1, berat benda di udara, ya. Oke. Ini diturunkan lagi sampai tercelup semua si benda ini, ya. Yang beratnya. Ya, bebannya ini sampai tercelup semua dalam air, ya. Nanti kan yang terjadi apa? Airnya? Iya, meluap, keluar, ya. Di udara tadi berapa di udara? 40 gram. Terus di sini. Iya. Kemudian ditimbang air yang keluar dan dibaca neraca pegasnya berapa? Tadi di udara berapa? Newton. Sekarang di sini dibaca lagi berapa Newton? 0,8 Newton. Iya, ya udah. Ditulis sini. 0,8 Newton. Di udara tadi berapa? 0,5. Yang awal 0,5 Bu. Ini kan 2 Bu. Yang 2 nggak tahu Bu. Oh, ini 2. Oh, yang 2 belum, yang di udara. Belum. Oh ya, di udara dulu. Yaudah, ini di air dulu berarti di udara. 0,8. Ya, 0,8. Di dalam. Ini di dalam air. Ya, dalam air. Coba angkat tuh.
Ya, di udara berapa di udara? Ya. Jangan lupa timbang di udara dulu ya, sebelum dicelupkan ke air di udara dulu berapa? Ya. Kemudian di air berapa? Ya. Mau ngapain gini udara dulu? Ya, disatuin. Jadi kan ini kan baru satu. Ini gimana hasilnya sudah? 9 Bu. Ya. 0,9. Ya, ditulis berarti. Ya. Lu tinggal tulis dong 0,9 bawah. Ini satu. Ya. Ini di sini berarti. Ini. Bawahnya aja. Kemudian di Ya itu yang di dalam air kalau satu. Kalau satu berapa bat? Oh di sini. Bisa begitu. 0,3. Bisa begitu. Oke, sudah? Baik? Ya. Prosedur percobaannya yang tertib ya. Dari udara berapa newton? Berapa newton? Ini berapa newton? 71. Itu udah. Ini udah 71. Ya. Ini batu satu dulu aja ya. Ini batu satu. Ya. Berat di udara 0,5, berat di air berapa batu satu? 0,3. 0,3 posisinya benerin. Nah, berarti lebih ringan apa lebih berat di air? Lebih ringan. Lebih ringan ya, 0,3. Terus selisih beratnya dikurang berarti ya. Ya. Selisih beratnya berarti 0,5 dikurangi 0,3 berapa hasilnya? 0,2. 8. Nah, kemudian dikalikan gravitasi jadi kali 10 jadi 8. 0,08. Ya. Bagaimana berat batu di udara itu jika dibandingkan berat batu di dalam air, ya? Lebih berat apa lebih kecil? Ya. Kemudian bandingkan nilai selisih berat batu di udara dengan selisih dengan berat batu air yang tumpah tadi, ya. Ya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Ya. Untuk mempresentasikan hasil. Sudah? Sultan udah? Ya, baik, silakan kelompok berapa? Kelompok 2 maju ke depan, menuliskan data pengamatan, ya. Berat benda di udara, ya. Masa 1, masa 2, ya. Silakan. Ya, tulis dulu datanya ya. Tampilkan dulu datanya, ya. Ya, yang lainnya silakan berdiskusi, ya. Hanya ada yang menampilkan data, silakan yang lainnya berdiskusi. Sambil membereskan alat dan bahan yang sudah selesai, silakan dirapikan, ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan, hasil percobaan yang telah kami lakukan. Jadi berat benda di udara yaitu batu yang pertama kita temukan beratnya 0,4 Newton. Terus yang kedua kita menemukan berat gelas ukur kosong yaitu M1 yaitu 71 gram. Setelah itu kita isi air di wadah dan kita masukkan batu ke dalam wadah itu dan keluarlah massa berat kedua yaitu massa di gelas ukur tadi menjadi 90 gram. Yaitu terus kita kurangi agar menemukan massa air yang tumpah yaitu 19 gram. Nah, setelah itu berarti dapat kita simpulkan. Oh iya, selisih berat di udaranya yaitu 0,1 karena setelah kita cemplungkan batu tersebut ke dalam air beratnya menjadi 0,3 gram. Jadi 0,4 gram dikurangi 0,3 gram menjadi 0,1 gram. 0,1 Newton, maaf. Nah, setelah itu massa air yang tumpah dari gram kita ubah ke kilogram. Yaitu menjadi 0,019 kilogram. Yaitu terus kita kalikan massa air yang tumpah dengan gravitasi yaitu 10 Newton, yaitu jadi menjadi 0,19 kg per Newton.
Batu di udara dibandingkan dengan berat batu di air itu berbeda karena di dalam air memiliki gaya apung, ya, gaya gerak ke atas. Jadi berat batu di udara itu berbeda dengan berat batu di air. Lebih besar yang di udara. Terus yang kedua. Ada permasalahan kedua, coba bandingkan nilai selisih berat batu Ada yang dengan berat yang tumpah. Tadi untuk batu satu ya, batu satu. Perbandingannya bagaimana? Mendekati apa tidak seharusnya? Jangan ini, Bapak. Ya, harusnya mendekati ya, tapi ini ada data yang agak beda sedikit. Kira-kira kenapa sih datanya bisa berbeda? Ya. Oh, karena tadi di neraca pegas tadi itu kemasukan kayak kehitung besinya itu. Besinya ikut tercelup. Jadi itu mempengaruhi hasil. Seharusnya yang tercelup Hanya batunya saja. Iya. Berarti ada yang tercelup, jadi masa air tumpahnya jadi agak lebih banyak. Iya, betul. Harusnya berarti bagaimana untuk menjawab pertanyaan 2? Selisih berat batunya dengan berat air yang tumpah itu seharusnya mendekati. Ya, atau sama. Karena nanti nilai dari berat yang tumpah itu adalah selisih dari berat batunya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok Yeay. ini. Ya. Selanjutnya kesimpulannya. Berarti di dalam air itu ada gaya Gaya apung. Gerak ke atas. yang menyebabkan benda itu bisa tenggelam, ya kan, kemudian melayang. Melayang atau mengapung. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gaya ke atas apa aja berarti? Ada Masa berat masa jenis. volume berat yang tumpah. Ya, volume berat yang tumpah. Oke. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan ya. Presentasikan ya untuk menjawab dari data hasil pengamatannya, silakan. Berat benda di udara 0,5. Masa yang pertamanya kan 72 gram. Terus berat benda di dalam airnya 0,3 Newton. Selisih beratnya 0,2 Newton. Ini 0,2 tuh dari 0,5 dikurang 0,3. Nah, masa air yang tumpah 0,020 kg. Masa berat air tumpahnya 0,20 Newton. Masa air permasalahannya. Bagaimana berat batu di udara jika dibandingkan dengan berat batu di dalam air? Berat batu di udara akan lebih berat dibandingkan dengan di air. Berat batu di udara lebih berat daripada berat batu di air. Karena di air ada gaya apung. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya ke atas pada fluida karena masa jenisnya volume berat yang tumpah dan yang tumpah. Antara selisih dari berat benda udara dan di air itu sama dengan berat air yang tumpah. Terima kasih. Ya, silakan kembali lagi ke tempat duduk semula. Yuk, berarti kita bisa jawab pertanyaan tuh, orientasi masalah tadi. Mengapa ketika mengangkat suatu benda di dalam zat cair, misalkan air, akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika mengangkat benda di udara? Ayo, karena ya kompak ya kita jawab, karena adanya gaya ke atas pada fluida yang menyebabkan berat benda di air itu lebih ringan. Oke, kemudian ketika tadi membuat kapal, ya gimana kapalnya tadi sudah kita uji coba ya. Ternyata ada yang muatannya besar ini ya. Kelompoknya Anggrek kelompok 4 ya. Ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi ini kapal dapat muatannya banyak itu karena tidak bocor ya. Pertama tidak bocor, kemudian apa ini? Alasnya, ya permukaannya luas ya dibandingkan dengan kelompok
kelompoknya Rifa, dia permukaannya kecil, ya nggak? Untuk kelompok 1 tadi ada yang bocor, ya kan? Jadi kita tahu ya bagaimana cara membuat kapal untuk konsep gaya ke atas. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah belajar tentang gaya angkat ke atas pada fluida. Oleh tokoh fisika itu sudah ditemukan. Ada yang tahu penemunya? Archimedes. Iya, di situ menjelaskan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian ataupun seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, tadi kita sudah percobaan pakai air pakai gelas berpancur, ternyata berat benda yang dipindahkan sama dengan ya volume benda itu yang tercelup. Nah, dirumuskan ini ya dalam fisika ada perumusannya nih. Jadi perumusannya ini tadi dipengaruhi dari faktor-faktor yang mempengaruhi gaya ke atas ya. Ada massa, jenis fluida, raw fluida, kemudian dan volume benda yang tercelup ya. VBF itu volume benda yang tercelup dikalikan dengan gravitasi. Nah, gaya ke atas tadi kita rumuskan juga berat benda di udara dikurangi berat benda yang tercelup dalam fluida. Dalam perbandingan rumusan juga bisa kita tulis rumusnya rho B per rho F sama dengan W per FA. Rho B itu massa jenis benda per massa jenis fluida sama dengan W. W-nya ini berat di udara ya. Berat di udara per gaya ke atas gitu. Itu untuk perumusannya. Oke, baik. Jadi keadaan benda ketika diletakkan dalam fluida bisa apa aja? Mengapung, ya kan, melayang dan tenggelam. Untuk mengapung berarti massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida, ya. Untuk melayang massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Tenggelam massa jenis benda lebih besar. Oke. Kemudian ini ada contoh soal ya. Coba kita bahas dulu. Di udara 6 Newton, kemudian terbacanya 5,4. Maka gaya ke atasnya berapa? Gaya ke atasnya berapa yuk? 6 dikurangi 5,4 berarti berapa? 0,6. Terus pertanyaan selanjutnya, berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, ini pakai cara panjang nih ya. Terus ada cara pendeknya, kita bisa gunakan yang ini. Rho B per rho F sama dengan W per FA ya. Massa jenis bendanya ditanya, per rho fluidanya itu air itu 1000. Berarti udaranya 6, gaya ke atasnya 0,6 tadi ya. Terus dikali silang dapatlah angka 10 pangkat 4 massa jenis fluida. Bendanya 10 pangkat 4 atau 10.000. Kalau 10.000 itu dibandingkan dengan yang di air 1000 maka lebih besar. Kalau lebih besar massa jenis bendanya akan tenggelam. Iya, begitu ya. Nah, jadi di diagnostik tadi kita gimana jawaban dari diagnostik tadi? Bisa ya menjawab dari permasalahan kita? Iya, dari materi tadi ya. Oke, coba sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Yuk, bagaimana hasil yang Anda dapatkan dari hasil praktikum? Ayo, silakan. Silahkan kalian ungkapkan, ya. Jadi, bagaimana hasil dari praktikum tadi? Sudah dapat mengetahui adanya gaya ke atas belum? Sudah ya. Kemudian, mengangkat di dalam zat cair tadi akan lebih ringan, ya kan? Daripada di udara. Oke, baik. Kegiatan hari ini tuh sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui tentang gaya ke atas pada fluida. Terus kegiatan kita kayak mencontohkan tentang kapal membuat proses membuat kapal sama praktikum. Yang mendapatkan berarti tadi ya, paham ya? Paham Tentang gaya ke atas ya. Iya. Kesulitannya ada tidak? Kesulitannya ini yang ngitung yang sih namanya? Yang neraca, ngitung neraca. Ngitung neraca. Iya. Dalam membaca neraca. Iya, dalam. Oke. Untuk memperbaiki nanti ke depannya bagaimana dalam membaca? Lebih belajar giat lagi. Lagi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Tegar ya yang sudah merefleksikan. Lebih semangat lagi Ibu ngasih reward dulu ya kepada kelompok yang paling aktif ya. Dari penilaian yang Ibu lakukan tadi, alhamdulillah ada yang sangat aktif, ada yang masih belum aktif. Silakan nanti yang belum aktif diperbaiki ya. Yang sangat aktif yuk, kelompok
Wafi. Ya, tepuk tangan. Akan mendapatkan poin plus dari Ibu nanti, ya. Sekarang kita masuk ke uji pengetahuan, ya. Ibu akan bagikan soal uji pengetahuan, silahkan dikerjakan, ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Ambil pulpennya, oke. Jangan lupa dikasih nama, ya. Ya, ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ya. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, serius. Kerjakan dengan serius karena ini nilai pengetahuan. Ya. Ayo. Sudah selesai? Ya, yang satu, ayo. Sini, pulpen. Yuk, dijawab yuk. Coba dikerjakan. Manakah dari persamaan-persamaan berikut ini yang benar? Ayo. Kerjakan sendiri-sendiri ya, karena dia ini pengetahuan sendiri. Ayo, silakan kerjakan. Pulpennya mana? Ya. Ayo. Ya, dikerjakan. Ya. Ya, yuk, nanti maju ya. Ini kapal nomor 2 kapal. Ya, baik, sudah? Sudah selesai? Oh ya. Baik, sudah selesai? Ya, sekarang dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan, ya. Yuk, dikumpulkan, yuk. Sudah dikumpulkan, yuk, dikumpulkan. Ya, sudah? Ya, sudah dikumpulkan dulu? Ya, oke. Ayo, sudah dikumpulkan? Ya. Neng, ya. Dikasih nama, jangan lupa ya, dikasih nama. Ya. Sudah, Neng? Sudah? Ya. Oke. Sudah? Sudah kelompok ini sudah? Ya. Ya, sudah. Yuk, sudah. Sudah ya? Oke. Ini udah. Oke. Ah, ya sudah. Ini nggak usah. Ya, sudah. Oke, sudah. Ya, oke. Baik, sudah ya? Ya. Ibu lihat dulu. Oke, baik. Coba sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu jawabannya yang kalian kerjakan tadi benar tidak. Ya, nomor 1, siapa yang mau maju menjawab nih? Manakah dari persamaan-persamaan berikut yang benar? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Ya, sahabat. Nomor 1 yang mana? Yang A, B, C, or D? Yang E. Gaya ke atas sama dengan berat di udara. Yang mana nih? Berat di udara di? Gaya ke atas itu tadi ada berat di udara sama berat di air. Cara menyelesaikannya, mencari gaya ke atas itu gimana? FA sama dengan WU per WO men WA, ya kan? Nah, yang mana berarti? Yang mana, Wafi? A, B, C, D, silang, Wafi? Yang C, oke. Silang. Iya, benar tidak? Benar, oke benar. Jadi FA sama dengan berat di udara dikurangi berat di air, oke? Benar tidak tadi jawabannya? Benar ya. Terus nomor 2, alat yang bukan merupakan penerapan hukum Archimedes. Yang mana nih? Yang D, semprot nyamuk. Ya, hidrometer, ya kapal laut, iya, galangan kapal, balon, semprot nyamuk bukan. Ya. Kemudian yang nomor 3, ya ini belum selesai ya, jawabannya. Ya. Tenggelam berarti raw fluida lebih besar daripada raw fluida. Oke, baik. Kemudian lagi yuk. Coba yang nomor 4, siapa yang mau maju ke depan? Nih. Menyelesaikan dari gambar ini ya. Di udara 50 Newton, ya kan? Kemudian di air itu 40 Newton. Ya enggak? Kemudian massa jenis benda tersebut. Ayo silakan. Siapa yang berani mencoba menjawab? Langsung, ya. Ada yang berani? Ayo, berarti harus kita cari dulu gaya ke atasnya kan? Nah, berapa nilai dari gaya ke atasnya? Yuk, silakan.
menuliskan jawabannya ke depan? Ya. Masih ingat kan tadi menyelesaikannya? 40, ya, 40 Newton, ya. Iya. Ya. Ya, Riz. Ya. Tadi udah dikumpulin. Nah, lagi ini ya. 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 Ayo silakan. Ya, yang lainnya sambil mengecek jawaban tadi benar tidak? Ya. Kita cek nih, Rifa berani mengerjakan ke depan mencari massa jenis benda tersebut, ya. Nah, cara sederhananya pakai ini ya, rho B, rho F, iya, rho F, iya. Rho F sama dengan W per FA. Ya. Rho B-nya 2000. Oke, baik. Ya, disilang jawabannya yang 2000. Oke. Di spidolnya? Ya, baik. Baik, gimana kita cek yuk jawaban Rifa benar tidak? Gaya ke atas tadi rumusnya apa? WU min WA, ya. Berat di udaranya 50 Newton, ya, di airnya 40 Newton, berarti FA-nya 10 Newton. Setelah itu rumusannya ini ya, rho B per rho F, B per FA, ya kan? Masukkan datanya, rho B, rho massa jenis benda. Nah, per rho F-nya 1000, W udaranya, berat benda di udaranya berapa? 50, ya. 50 Newton, ya enggak? Kemudian berat dinginnya 10, ya enggak? Ya. Terus gimana nih? Ya, ini dicoret dulu kan? Berarti hasilnya 5000 kg per meter kubik ya di sini. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Ya. Ada yang bertanya dulu terkait ini perhitungannya? Sistem perhitungannya tidak ada? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Untuk hasil yang kita dapat hari ini, banyak sekali ya. Dari konsep gaya ke atas, faktor-faktor dari gaya ke atas. Ya, kita kesimpulkan lagi yuk. Jadi gaya ke atas itu, gaya dalam zat cair. Yang mempengaruhi benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada massa jenis dan volume benda yang dipindahkan. Dirumuskan gaya ke atas tadi, rho G V, ya, rho G V. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Selanjutnya nanti kalian pelajari tentang penerapan dari gaya ke atas itu di membuat proyek kapal selam ya. Ibu sudah merancang ya. Nih. Ini proyek kapal selam, ini sederhana. Ini buatan Ibu ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, cari-cari di literasi ya. Cara kerjanya bagaimana. Ini hanya terbuat dari apa aja, coba lihat. Dari botol, kemudian baterai, selotip sama selang ya. Prinsip kerja, kalau kapal selam itu kan dia bisa bagaimana? Tenggelam, terus melayang, mengapung ya. Nah, prinsip kerjanya nanti adanya massa jenisnya ini kita buat berbeda-beda. Ketika tenggelam itu massa jenisnya harus lebih besar ya. Berarti harus ada air yang masuk, ya kan? Berarti ini nanti disedot gitu ya. Nanti kalian bikin seperti ini untuk proyek ke depan, minggu depan ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk semangat. Semangat.